Pemirsa, menikmati hidangan dengan berbagi kebaikan dapat pengunjung rasakan di kafe yang satu ini. Kafe yang terletak di Ubud, Bali memberikan pengalaman kepada pengunjung untuk merasakan kebersamaan dengan anak-anak disabilitas. Halo Sobat Jawa Positif, saya Tasya dan hari ini saya sedang berada di Ubud, Bali. Biasanya Ubud itu identik dengan villa, dengan sawah, ataupun dengan keindahan alamnya. Nah, tapi kali ini saya berada di destinasi yang berbeda nih di Ubud, yaitu di sebuah kafe yang dikelola oleh Yayasan Widya Guna. Nah, penasaran nggak sih kafenya ini kenapa bisa dikelola oleh yayasan? Dan yayasan ini apa sih? Ya, ikutin aku terus. Pidu Charity Cafe yang telah berdiri dari 2023 ini dikelola oleh Yayasan Widya Guna yang telah berdiri sejak 2005. Berawal dari menyekolahkan anak-anak yatim piatu, kini yayasan tersebut memberdayakan siswa-siswi mereka untuk bekerja dengan produktif dan kreatif meski memiliki keterbatasan. Para pengunjung yang datang di Pidu Charity Cafe biasanya berasal dari relawan yang membantu beberapa turis asing yang memiliki tur program dan lembaga sosial. Namun semakin dikenalnya yayasan ini, beberapa kalangan anak muda, institusi dan komunitas sudah mulai bergerak untuk mendatangi tempat ini. Salah satu keunikan yang ada di tempat ini yaitu tersedia buku menu yang dibuat berdasarkan nama teman-teman yang bersekolah di yayasan ini dikarenakan mereka tidak bisa membaca dan menulis. Nah, pemirsa, selain kegiatan belajar mengajar di kelas, biasanya ketika mereka sedang beristirahat, mereka juga melakukan keterampilan atau mengasah skill seperti membuat gelang. Contohnya nih, ada Leo di sini buat gelang. Coba tunjukin dong gelangnya. Tuh. Sejak tahun 2005, Yayasan Widya Guna dibangun untuk menyekolahkan anak-anak yatim piatu yang tidak bisa bersekolah. Dibantu dengan tangan organisasi dari Belanda selama 3 tahun pada 2008, kini Ketut Sanji dan Nyoman Sri Wahyuni yang merupakan sepasang suami istri telah berhasil menyekolahkan 98 anak, yang mana dari 43 diantaranya merupakan seorang disabilitas seperti Down Syndrome, autis, ADHD, dan cacat fisik. Ketut menegaskan bahwa mereka tidak bisa diterima di sekolah biasa, sehingga muncul keinginan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Dari hasil penjualan kafe ini kita alokasikan 50% untuk gaji staf, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus ini. Terus 20% kita alokasikan untuk gaji guru, 15% kita alokasikan untuk support makan siang anak-anak, termasuk staf di sini makan siang di yayasan, dan 15% lagi kita gunakan untuk maintenance. Misalnya ada gelas yang pecah, jadi kita harus ganti. Nah, kalau tantangannya itu untuk saat ini ya masih kami fasilitas, ya itu juga sumber daya manusia masih kami kekurangan, sedangkan anak-anak ini masih banyak yang menunggu. Tapi kedepannya itu ya harapan kami uluran tangan dari semua pihak, ya, termasuk juga dari pemerintah, dari kalangan usaha itu, supaya ya sedikit lebih pedulilah untuk anak-anak. Pemberdayaan dan pendidikan yang diberikan oleh Yayasan Widya Guna meliputi kelas bahasa Inggris bagi yatim piatu, kurang mampu, dan kelas keterampilan seperti melukis, bermain musik, dan keterampilan masak untuk anak-anak disabilitas. Selain pendidikan, Ketut Sanji dan Nyoman Sri Wahyuni membuka usaha kafe kecil di atas sekolah untuk anak-anak yang sudah berumur 18 tahun ke atas, dengan harapan mereka dapat diberdayakan dan dipekerjakan ke depannya. Nah, pemirsa, di depan saya ini sudah disediakan 2 menu makanan yang sempat saya pilih. Yang pertama itu Cynthia Chicken Teriyaki dan Buli Bakmi. Nah, saya penasaran banget nih gimana. Kalau saya udah penasaran, otomatis kalian yang di rumah juga wajib penasaran dan langsung datang aja ke Pidu Charity Cafe di Ubud. Kalau kayak gitu, saya makan dulu. Saya Tasya dari Bali, pamit untuk diri.